Ustaz, aina? Fil bait? Masih kampus. Masih, Bang. Rame masih. Masih. Hah? Masih. Mana dia? Ah, Nah, saya di luar ini. di luar. Ah, Belum mulai nih kan? belum. Di mana, di rumah? Enggak, di jalan apa? Krakatau. Hmm. Apa dekat Krakatau ini apa jalan Masjid Taufik. Pengabdian masyarakat. Rekognisi. Oh iya. Enggak, kampus. Hah? Enggak. Mau jam berapa selesainya? Belum, harus siap ini malam nih, karena besok tinggal dikasihkan. Jam 10 tadi. Apa yang harus selesai kan? Iya. Iya kan? Iya. Tadi jam 10 terakhir. Siapa jam 10 enggak? Ini sedang dikerjakan sedikit lagi tadi memang. Mesti rame ya? Masih. Iya. Jadi Zoom-nya abang mati dulu nih ya? Ya. Akan belum mulai nih kan? Belum.
Kalau sebaik-baik kita lajang sebaik kita seksual itu kerja apa kayak enak sampai kata apa hidung mau keluar gitu ya kan iya
Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bro? Di rumah. Oh, Oh, jadi apa di kampus ya? iya, Bro. Nah, ini masih ada Staris Pro di sini. Tapi jam 10 harus iya. dikirim. Iya, betul. Udah hampir selesai dia, Bro. Baguslah. Siapa aja di situ ya? Ya, Bro. Ada ketua prodi yang Siapa aja di situ? Hah? Udah letoy dia. Ustaz Azmi belum masuk, Bro. Kita tunggulah. Oke lah ya. Oh, udah masuk nih dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Amraini. Yang lama-lama Ewa Dr. Ziaul Haq. Kaifalukum bikhair. Baik. Masih di kampus ini? Masih ini Ustaz, masih berjuang ini, mohon doanya ini. Masya Allah, Masya Allah. Ada Ustaz Barakallahu Salahuddin fikum. Aswani dan Salahuddin Harhab. Masya Allah, Masya Allah. Mujahid borang. Oh, ada Ustaz Riyandi juga. Barakallahu Beliau fikum. ngefans dengan Ustaz katanya. Khairan. Ustaz Riyandi ngefans dengan Ustaz katanya. Ustaz Riyandi ngefans dengan Ustaz katanya. Keren bacaan-bacaannya katanya. Syukran. Masya Allah. Gimana, Prof? Kita mulai, Prof. Boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Profesor Suluddin Prof. Amroni Rajad. Yang terhormat Al-Ustaz Dr. Ali Azmi yang akan mendampingi kita malam ini untuk kembali berturas ya. Untuk membaca kitab Milal wan Nihal ya. Sebagaimana tradisi kita biasanya akan kita mintakan kepada Prof. Amroni untuk memberikan catatan sebelum dimulai. Silakan, Prof. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah. Alhamdulillah kita ketemu lagi malam hari ini ya, bersama Ustadz Ali Azmi. Kita sebenarnya tidak ada yang perlu dikomentari dan ingin segera mendengarkan ulasan-ulasan dan terjemahan-terjemahan dari Ustadz Ali Azmi ya. Sambil juga menemani nanti rekan-rekan kita yang masih berjuang di kampus, tapi insya Allah tinggal naswannya lah ini ya. Karena jam 10 ini katanya harus diserahkan perbaikannya. Dan kemudian besok jam 8 akan bertemu kembali dengan kedua asesor itu ya. Maka untuk lebih tidak memperpanjang kalam lagi, kami persilahkan pada Ustadz Zia untuk melanjutkan, silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, silakan Ustaz Azmi. Baik, terima kasih Dr. Ziaul Haq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala afdhalil makhluqin asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Setelah tadi saya awali puji dan syukur kita senantiasa kepada Allah, baik di kala suka maupun duka, di waktu lapang ataupun sempit adanya. Seterusnya, mari senantiasa kita berselawat dan menyampaikan salam kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada guru kita, dekan kita, Profesor Dr. Amroni Derajat, yang senantiasa mendampingi kita dalam kajian turas online di malam-malam Ramadan ini. Dan ini nampaknya ada sementara teman-teman, ini mujahid-mujahid porang, meminjam istilah Dr. Ziaul Haq tadi ya, yang masih Masya Allah berjuang hingga malam ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan kesuksesan kepada prodi PPI, S2 PPI, ya, untuk mendapatkan hasil asesmen yang terbaik insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan memberikan balasan yang terbaik pula untuk teman-teman yang telah berjuang demi memperoleh hasil akreditasi yang terbaik yang ingin kita persembahkan untuk prodi PPI khususnya dan untuk fusi secara umum. Baiklah teman-teman, sembari menemani kebersamaan teman-teman di sana, saya juga ingin melanjutkan kajian turas kita malam ini, melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Milal wan Nihal Asy-Syahrastani. Izin Dr. Ziaul Haq, saya share screen ini ya. Ya, silakan. Kelihatan? Kelihatan Dr. Ziaul Haq? Kelihatan? Sudah kelihatan, Ustaz. Teman-teman bisa melihat? Saya besarkan dikit, bisa Ustaz? Besarkan dikit ya Prof ya. Bismillah. Oke. Oh, sebentar. Itu 200. Udah bisa nih Ustaz. Kalau ini bisa kelihatan, Ustaz? Bisa. Alhamdulillah. Jadi melanjutkan pembahasan tentang Muqaddimah As-Saniyah, pengantar yang kedua dari Syahrastani dalam bukunya Al-Milal wan Nihal, melanjutkan kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat dalam rangkaian kaidah-kaidah yang dipedomani oleh Syahrastani dalam menentukan bilangan kelompok-kelompok teologis di kalangan umat Islam. Kaidah yang keempat, al-kaidah ar-rabi'ah, as-sam'u wal aqlu. Jadi pembahasan tentang wahyu yang diperoleh semata-mata berdasarkan apa yang didengar dari riwayat, baik itu Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta akal. Jadi hubungan antara wahyu dan akal, war risalatu wal amanatu, hubungan antara risalah kenabian dengan amanah ya yang wajib diemban oleh setiap rasul. Wahiyya tashtamilu ala masail at-tahsin. Pembahasan kaidah yang keempat ini mencakup permasalahan seputar tahsin wa taqbih, menilai baik atau buruknya suatu perkara berdasarkan akal atau mesti bersandar kepada wahyu, wassalah wal aslah, perkara baik dan yang terbaik.
bahwa Tuhan itu hanya bisa melakukan perkara yang baik dan yang terbaik. Menurut ukuran Mu'tazilah ini cenderung merupakan pendapat Mu'tazilah berdasarkan pandangan akal manusia, wal lutfu, dan masalah-masalah yang halus ya, seperti isyarat-isyarat ruhaniyah terkait dengan wahyu, karamah, ya, wal ismah, dan juga tentang maksumnya Nabi, pribadi Nabi. Ini sudah kita bahas kemarin bahwa arti maksumnya Nabi itu bukan berarti bahwa setiap Nabi itu terhindar sepenuhnya dari dosa. Jadi Nabi tidak berdosa sama sekali, bukan itu maksudnya. Tapi maksud ismah menurut pandangan ulama Ahlus Sunnah adalah bahwa seorang Nabi dan Rasul Allah itu mustahil berbuat dosa besar, terpelihara dari perbuatan dosa besar. Dan kalaupun seorang Nabi itu berbuat dosa, sebagaimana dosa Adam yang melanggar larangan Tuhan untuk mendekati syajarah dikarenakan godaan dari iblis, dan sebagaimana dosa Nabi Allah Yunus bin Mati alias Zunnun yang meninggalkan perintah Allah untuk menyuruh kaumnya karena tak kunjung mau menerima seruannya, hingga Allah menegurnya dengan dimakan oleh al-hut, ikan yang besar. Demikian juga dosa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bermasa muka dan berpaling pada saat didatangi oleh seorang sahabat yang buta, sampai kemudian Allah menegurnya dengan menurunkan ayat abasa wa tawalla dan seterusnya. Jadi Nabi dan Rasul Allah itu kalaupun berbuat dosa, hanya dosa-dosa kecil, tidak dosa-dosa besar, dan segera Allah akan menegur mereka sehingga mereka tidak larut dalam dosanya. Itu beda antara dosa yang diperbuat oleh seorang Nabi, Rasul, dan dosa yang diperbuat oleh manusia biasa selain dari para Nabi. Jadi demikianlah makna ismah yang sebenarnya menurut ulama Ahlus Sunnah. Bukan berarti bahwa seorang Nabi itu sepenuhnya terhindar dari dosa alias tidak berdosa sama sekali. Wa syaraitul imamah, dan syarat-syarat imamah, imam ya, nassan inda jama'atin wa ijma'an inda jama'atin. Sebahagian dari kelompok Islam menilai bahwa syarat-syarat imamah itu sudah merupakan nas dari Nabi. Nah, ini yang dipegangi oleh kalangan Syiah yang meyakini bahwa imamah itu sudah merupakan ketentuan dari Nabi berdasarkan nas dari Rasulullah kepada Ali dan keturunannya. Wa ijma'an 'inda jama'atin. Sedangkan menurut jamaah di luar daripada kelompok Syiah, bahwa kepemimpinan atau imamah itu haruslah didasarkan kepada ijma' kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin dalam menerima pribadi seorang untuk dipilih sebagai imam. Wa kaifiyatun intiqaliha ala mazhabi man qala bin nassi, dan bagaimana kepemimpinan umat Islam itu berpindah berdasarkan nas, ya, menurut mazhab yang berpendapat demikian, seperti yang saya katakan tadi, Syiah memandang bahwa peralihan kepemimpinan dari Rasulullah itu sebenarnya sudah ditentukan berdasarkan nas dari Rasulullah untuk beralih kepada Ali dan keturunannya. Wa kaifiyatu isbatiha ala mazhabi man qala bil ijma', dan bagaimana kepemimpinan itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan menurut kelompok di luar Syiah. Wal khilafu fiha baina syi'ati wal khawarij wal mu'tazilati wal karramiyati wal asy'ariyati. Dan adanya khilaf, perbedaan pendapat di seputar masalah kaidah yang keempat ini muncul di kalangan Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Karramiyah, dan Asy'ariyah. فإذا وجدنا انفراد واحد من أئمة الأمة بمقالات من هذه القواعد عددنا مقالته مذهبا. Syahristani menambahkan, manakala kami mendapati ada seseorang dari tokoh-tokoh yang memiliki pendapat tersendiri, ya, dari imam-imam kelompok yang memiliki pendapat tersendiri tentang masalah prinsip yang 4 di atas tadi, yang sudah kita bahas minggu yang lalu, ada dana maqalatahu, maka kami menganggap pendapatnya itu sebagai mazhab. Wa jama'atahu firqah, dan jamaahnya, pengikutnya adalah satu kelompok.
wa in wajadna wahidan infarada bimas'alatin, namun apabila kami mendapati seseorang hanya memiliki pendapatnya tersendiri yang bukan merupakan bagian dari masalah prinsip, bukan merupakan bagian dari masalah prinsip 4 yang sudah disebutkan dalam muqaddimah ini, fala naj'alu maqalatahu mazhaban, maka kami tidak menjadikan pendapatnya sebagai satu mazhab tersendiri, dan kami juga tidak menjadikan jamaahnya sebagai satu kelompok tersendiri, bal naj'aluhu mundarijan tahta wahidin mimman wafaqa siwaha maqalatahu, akan tetapi kami menjadikan tokoh tersebut masuk ke dalam salah satu dari kelompok-kelompok induk ya yang memiliki pendapat-pendapat tersendiri dalam masalah-masalah pokok yang 4 di atas tadi. Waradalna baqiya maqalatihi ilal furu', dan pendapat-pendapatnya yang lain kami jadikan sebagai masalah-masalah cabang saja, la tu'addu madhaban mufradan, yang tidak dianggap sebagai satu mazhab tersendiri. Fala tadhhabul maqalat ila ghairi nihayah, oleh karenanya tidaklah kemudian masalah-masalah prinsip itu ila ghairi nihayah, tidak terbatas sama sekali. Artinya menurut Syahrustani masalah-masalah prinsip, masalah-masalah pokok yang menjadi perdebatan di kalangan teolog Islam itu sebenarnya bisa dibatasi idza ta'ayyanat al-masail allati hiya qawaidul khilaf tabayyanat aqsamul firaq, dan apabila sudah bisa dijelaskan perkara-perkara yang menjadi prinsip perbedaan pendapat di kalangan ulama teolog Islam, ya, ulama al-firaq, tabayyanat aqsamul firaq, oleh karenanya menjadi jelaslah pembagian kelompok-kelompok Islam berdasarkan pandangan teologis masing-masing, wan hasarat kibaruha fi arba', dan bisalah kita batasi kelompok yang terbesar itu ada 4 kelompok, ba'da an tadakhala ba'duha fi ba'd, meski tidak bisa ditampik kalau sebahagian pendapat kelompok itu bisa saja bersinggungan atau memiliki kesamaan dalam sebagian pendapatnya dengan sebagian kelompok yang lain. Nah, 4 kelompok itu yang kemudian ditegaskan lebih lanjut oleh Syahrustani, kibarul firaq al-islamiyah arba'. Jadi kelompok yang utama, yang paling besar di kalangan umat Islam itu ada 4, berdasarkan 4 kaidah, ya, 4 permasalahan teologis yang dipandang oleh Syahrustani sebagai masalah prinsip. Yang pertama kelompok Al-Qadariyah, masuklah di sini Mu'tazilah, ya. As-Sifatiyah ini masuklah berarti di sini Asy'ariyah, Ahlus Sunnah, yang meyakini adanya sifat-sifat qadim bagi Allah. Kelompok yang ketiga Al-Khawarij. Jadi Syahrustani tidak menyebut Khawarij sebagai kelompok pertama, bukan berdasarkan sejarah. Jadi dia tidak menempatkan pembagian kelompok berdasarkan sejarah kemunculan, tapi berdasarkan isu-isu penting yang menjadi isu prinsip di kalangan ulama al-firaq atau para teolog Islam. Kelompok yang keempat adalah Asy-Syiah. Ini 4 kelompok besar, 4 kelompok induk yang disebut oleh Syahrustani dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal. Summa yatarakkabu ba'duha ma'a ba'din. Kemudian kata Syahrustani, tidak bisa dipungkiri bahwa sebahagian kelompok ini nanti memiliki singgungan pendapat satu dengan yang lain. Wa yatasha'abu an kulli firqatin asnafun, dan setiap kelompok dari antara 4 kelompok yang besar ini nanti akan bercabang-cabang lagi kepada anak-anak kelompoknya, firqah, ya, anak-anak kelompoknya. Fatasilu ila 73 firqah, sehingga keseluruhannya nanti akan menjadi 73 kelompok. Maka sebahagian ulama menilai bahwa
apa yang diperbuat oleh Asy-Syahrastani dalam kitabnya ini, sebagaimana juga Ibnu Hazm Al-Andalusi Az-Zahiri dalam kitabnya Al-Fasl fil Milal wal Ahwa wan Nihal, itu sebagai bagian dari ijtihad mereka sebagai ulama al-firaq yang mendalami aliran-aliran atau kelompok-kelompok teologis di tubuh umat Islam, upaya mereka dalam memahami keberadaan kelompok-kelompok tersebut dalam kaitannya dengan hadis Nabi yang sudah kita bahas kemarin, ya, di mana Rasulullah telah memberi isyarat sejak dari kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Islam ini nanti akan terpecah menjadi 73 kelompok. Orang Yahudi terpecah menjadi 71 kelompok, orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 kelompok, dan umat Islam nanti akan terpecah menjadi 73 kelompok. Wali ashabi kutubil maqalat tariqani fit tertib. Dan kata Syahrastani, ulama yang menyusun tulisan-tulisan atau buku-buku mereka tentang kelompok-kelompok teologis di kalangan umat Islam memiliki dua cara dalam menyusun pembahasan buku mereka tentang firaq Islamiyah, kelompok-kelompok Islam. Cara yang pertama, annahum wada'ul masaila usulan summa awradu fi kulli mas'alatin mazhab ta'ifatin wa firqatin firqah. Cara yang pertama adalah dengan menyebut permasalahan-permasalahan teologis, ya, permasalahan-permasalahan teologis, yang kemudian permasalahan-permasalahan itu dijadikan sebagai prinsip-prinsip teologis untuk kemudian disebutkan kelompok-kelompok dan golongan-golongan mana saja yang memiliki atau berpendapat dengan pendapat tersebut. Jadi dimulai dengan pembahasan masalah-masalah untuk kemudian dilanjutkan dengan penjelasan kelompok-kelompok atau golongan-golongan mana saja yang berpendapat dengan pendapat terkait masalah-masalah tersebut. Adapun cara yang kedua, at-tariq ats-tsani, cara yang kedua, annahum wada'ur rijal. Ini menempatkan tokoh-tokoh utama dulu. Menempatkan tokoh-tokoh utama dan pendapat-pendapat prinsip teologis mereka, tokoh-tokoh utama dan pendapat-pendapat prinsip teologis mereka. Summa awradu madzahibahum. Kemudian mereka menguraikan mazhab dari tokoh-tokoh tersebut, ya, mazhab-mazhab teologis mereka, fi mas'alatin sesuai dengan masalah-masalah, ya, dan nanti akan dilanjutkan dengan kelompok-kelompok yang menjadi pengikut dari tokoh-tokoh pemikiran tersebut. Dan kata Syahrastani, hadzal mukhtasar 'ala at-tariqah al-akhirah. Kitabku yang ringkas ini, Al-Milal wa Nihal ini, ya, khususun berdasarkan cara yang kedua. Jadi dimulai dari penjelasan tentang tokoh-tokoh dalam satu kelompok, seperti Al-Qadariyah misalnya, siapa tokoh-tokohnya, berdasarkan prinsip-prinsip pemikiran mereka, untuk kemudian disebutkan kelompok-kelompok yang masuk ke dalam kelompok besar Al-Qadariyah tersebut. Ya, demikian seterusnya. Wasyarti, ini ada penjelasan penting dari Syahrastani. Wasyarti ala nafsi an urida madhhab kulli firqatin ala ma wajadtuhu fi kutubihim. Aku mensyaratkan atas diriku, kata Syahrastani, untuk menghadirkan mazhab masing-masing kelompok, pendapat masing-masing kelompok, ala ma wajadtuhu fi kutubihim, sebagaimana yang memang aku dapati pada buku-buku mereka, ya, min ghairi ta'assubin lahum, tanpa menunjukkan ta'assub, ya, ta'assub fanatisme terhadap kelompok tersebut dan pendapatnya. Sebaliknya juga, wala kasrin alaihim, aku juga tidak menunjukkan pengingkaranku terhadap kelompok tersebut dan mazhabnya, ya.
duna an ubayyina sahihahu min fasidihi. Nah, ini ada catatan penting yang mestinya kita cermati ya dari penjelasan Syahrastani ini. Tanpa aku jelaskan mana pendapat atau argumentasi yang sahih min fasidihi, dari pendapat atau argumentasi yang salah, yang rusak. Ya. Wa uayyina haqqahu min batilihi, dan tanpa aku jelaskan mana yang hak dan mana yang batil dari kesemua kelompok tersebut dan pendapat-pendapatnya. Wa in kana la yakhfa 'alal afham, kendati tidaklah tersembunyi bagi orang-orang yang memiliki pemahaman yang cerdas, la yakhfa 'alal afhamil zakiyyati fi madarijid dalailil aqliyati, bagi orang-orang yang cerdas dalam melihat argumentasi logis, ya, lamahatul haqqi, akan adanya sinar-sinar kebenaran, wa nafahatul batil, atau sebaliknya akan adanya hembusan-hembusan kebatilan dari kesemua kelompok tersebut dan pendapat-pendapatnya. Jadi ini satu catatan penting dari Syahrastani, bahwa dia berusaha untuk menghadirkan pendapat masing-masing kelompok dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal ini, sebagaimana yang ia dapati pada buku-buku kelompok tersebut, tanpa ada fanatisme dalam mendukung pendapat mereka, atau sebaliknya tanpa ada usaha untuk menunjukkan pengingkaran terhadap pendapat mereka, ya, dan tanpa ada penjelasan mana pendapat yang sahih dan mana pendapat yang rusak, yang fasid, ya, mana argumentasi yang hak benar, mana argumentasi yang batil. Dia tidak, hal itu bukan menjadi prioritas bagi Syahrastani dalam penulisan bukunya ini. Ya, hal ini yang menurut sebahagian ulama dinilai sebagai satu kelebihan, dari Syahrastani untuk bersikap insaf. Insaf itu objektif dan adil, ya, memaparkan apa adanya. Tapi menurut sebagian ulama yang lain, apa yang disebut oleh Syahrastani sebagai syarat yang dia persyaratkan atas dirinya dalam menulis buku ini tidak sejalan dengan misi seorang ulama. Misi seorang ulama untuk menyampaikan kebenaran kepada segenap luas umat manusia, untuk menyampaikan kebenaran kepada segenap luas umat manusia, dan sebaliknya untuk menjelaskan mana yang batil dari keyakinan ada kepada umat manusia. Itu misi yang harusnya diemban dan disampaikan oleh setiap ulama. Jadi wajar ada pro kontra di kalangan ulama Islam dalam menilai apa yang dipersyaratkan oleh Syahrastani atas dirinya dalam menulis bukunya ini. Kita lanjutkan. Al-Muqaddimah As-Salisah, muqaddimah atau pengantar yang ketiga dari Syahrastani untuk bukunya Al-Milal wa Nihal. Fi bayan awal syubhatin waqa'at fil khaliqah. Jadi pengantar yang ketiga ini menjelaskan syubhat pertama yang terjadi di kalangan makhluk manusia khususnya. Waman masdaruha fil awal, siapa yang memunculkan syubhat itu semacam keraguan dalam pemikiran dan berkeyakinan, ya, keraguan dalam pemikiran dan berkeyakinan. Siapa yang memunculkan itu di kalangan manusia pada awalnya? Waman muzhiruha fil akhir, dan siapa yang memunculkannya kembali dalam perjalanan belakang hari, dalam perjalanan di belakang hari, ya. Siapa yang memunculkan syubhat semacam keraguan dalam pemikiran dan keyakinan terkait dengan akidah atau pemikiran teologis yang pertama kali, dan siapa pula yang memunculkan pemikiran itu dalam perjalanan berikutnya. I'lam anna awwal syubhatin waqa'at fil khaliqati syubhatu iblis. Kata Syahrastani, syubhat atau keraguan pemikiran dan keyakinan pertama kali yang terjadi di kalangan manusia itu dimunculkan oleh syubhat iblis, la'nahullah, ya, iblis yang membisikkan syubhat itu. Dari syubhat pemikiran iblis itu sendiri untuk kemudian dia bisikkan kepada manusia. Wa masdaruha, dan iblis merupakan sumber
munculnya syubhat atau keraguan dalam pemikiran dan keyakinan manusia. Istibdaduhu birra'yi. Sumbernya itu lebih dikarenakan keteguhan iblis dalam memegang pendapatnya, birra'yi, memegang pendapatnya fi muqabilatin nasi, dalam menghadapi nas. Jadi dia lebih mengedepankan pendapatnya pada saat berhadapan dengan nas, persisnya perintah Allah, nas perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Ya, bagaimana dia teguh, bersikukuh untuk lebih mengedepankan pendapat akalnya ketika berhadapan dengan perintah nas, ya, perintah Tuhan untuk sujud kepada Adam. Waqtiyaruhul hawa fi mu'aradatil amri, dan bagaimana iblis lebih memilih hawa nafsunya, mengedepankan hawa nafsunya pada saat berhadapan dengan perintah dari Tuhan. Wastikbaruhu bil maddah, dan bagaimana iblis menunjukkan kesombongannya dengan asal, ya, dengan materi asal kejadiannya, bil maddah allati khuliqa minha, dengan materi asal di mana Allah ciptakan iblis, wahyan nar, yaitu materi api, ala maddati Adam, dibandingkan dengan materi asal penciptaan Adam, wahyatin, yaitu tanah. Nah, jadi menurut Syahrustani, syubhat inilah yang memunculkan keraguan, ya, pertama di kalangan manusia yang dimunculkan oleh iblis, ya, terkait dengan pemikiran dan keyakinan manusia. Wan sya'abat min hadhihi syubhati sab'u syubhat. Syahrustani menambahkan penjelasannya bahwa dari syubhat yang 3 tadi ini, mengedepankan pendapatnya berhadapan dengan nas Tuhan, bagaimana dia lebih memilih hawa nafsunya berhadapan dengan perintah Tuhan, dan bagaimana dia lebih menunjukkan kesombongan akan asal materi asal penciptaannya dibandingkan dengan materi asal penciptaan Adam. Dari pemikiran iblis tadi muncul 7 syubhat pemikiran. 7 syubhat pemikiran iblis, wasarat fil khaliqah, yang kemudian hidup, ya, di kalangan umat manusia, wasarat fi adhanin nas, dan mengalir dalam pemikiran umat manusia, hatta sarat madzahib bid'atin wa dhalal, sampai kemudian berdasarkan syubhat pemikiran iblis tadi muncullah kemudian mazhab-mazhab, aliran-aliran pemikiran bid'ah dan sesat, bid'atin wa dhalal. Wa tilka syubhat, kata Syahrustani, syubhat yang dimunculkan oleh iblis itu sesungguhnya masturatun fi syarhil anajil al-arba'ah. Syubhat yang dimunculkan oleh iblis sejak dari dulu itu sesungguhnya sudah dituliskan di dalam penjelasan Injil yang 4, yakni penjelasan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes, dan Injil Matius. Wa mazkuratun fit Taurah, dan hal syubhat yang dimunculkan oleh iblis itu juga disebut di dalam Taurat, ya, secara terpisah-pisah dalam bentuk munazarah bainahu wa bainal malaikah, dalam bentuk tanya jawab, ya, dalam bentuk tanya jawab atau perdebatan antara iblis dengan malaikat Allah, ba'dal amri bis sujud, setelah adanya perintah Allah kepada iblis dan malaikat untuk sujud, dalam arti sujud memuliakan Adam, bukan sujud menghamba dan beribadah kepada Adam. Walimtina' minhu, dan bagaimana iblis menolak untuk sujud kepada Adam. Qala kama nukila anhu, iblis berkata sebagaimana yang dinukilkan darinya, ya, iblis berkata sebagaimana yang dinukilkan darinya, anni sallamtu annal bariya ta'ala ilahi wa ilahul khalqi, aku sudah mengakui, pada dasarnya kata iblis, aku mengakui, aku menerima bahwa Allah, ya, adalah Tuhanku dan Tuhan sekalian makhluk, alimun qadirun, yang maha tahu lagi maha berkuasa. Iblis mengakui itu.
wala yus'alu an qudratihi wa masyiatihi. Tidak ada yang berhak untuk menanyakan kuasa Allah dan kehendaknya, ya, atas segala sesuatu. Fa innahu mahma arada syai'an qala lahu kun fayakun. Sebab setiap kali Allah menghendaki sesuatu, niscaya Allah hanya mengatakan kun, jadi, maka jadilah. Wa huwa hakim, dan dialah Allah zat yang maha bijaksana. Illa annahu yatawajjahu ala masaqi hikmatihi as'ilatan. Akan tetapi setelah adanya pengakuan iblis akan keberadaan Allah sebagai Tuhan bagi sekalian makhluk di alam semesta ini, yang maha mengetahui, maha bijaksana, dan maha berkuasa, ya, iblis kemudian menggiring beberapa pertanyaan kepada malaikat, terkait dengan hikmah Tuhan dalam penciptaan dirinya dan perintah Tuhan untuk sujud kepada Adam. Mahia, bertanya malaikat kepada iblis, apa yang menjadi alasanmu untuk menolak sujud kepada Adam? Wa kam hiya, dan berapa hujjahmu yang menjadi alasanmu untuk menolak sujud kepada Adam? Tanya para malaikat kepada iblis. Nanti akan saya berikan sedikit penjelasan dari Ibnu Taimiyah sebagaimana yang pernah saya singgung dalam pertemuan pertama, ya. Berarti 3 minggu yang lalu kurang lebih, ya. Qala la'anahullah, kemudian iblis berkata, sab'un, ada 7 permasalahan hikmah yang menurut iblis menjadikannya menolak untuk sujud kepada Adam. Yang pertama, annahu alima qabla khalqi ayya syai'in yasturu anni. Kata iblis, sesungguhnya Allah itu maha tahu sebelum menciptakanku akan segala sesuatu yang kelak akan muncul dariku. Falima khalaqani. Namun demikian, kenapa Tuhan tetap menciptakan aku? Wa mal hikmatu fi khalqihi iyyah. Apa hikmah dari penciptaan Tuhan akan diriku? Itu syubhat pertama yang dimunculkan oleh iblis, yang disampaikannya dalam bentuk penolakannya kepada malaikat. Ya. Jadi, kalaulah Tuhan sejak dari semula tahu sebelum penciptaanku akan segala hal yang akan muncul dariku, lantas mengapa Tuhan tetap menciptakan aku? Dan apa hikmah dari penciptaanku? Syubhat yang kedua yang dimunculkan oleh iblis, an khalaqani ala muqtada iradatihi wa masyiatihi. Tuhan sungguh telah menciptakanku sesuai dengan kehendaknya. Falima kallafani bima'rifatihi wa ta'atihi. Dan kemudian kenapa Tuhan masih juga memerintahkanku untuk mengetahui dirinya, Tuhan, ya, dan untuk taat kepadanya. Wa mal hikmatu fit taklif, ya, dan apa hikmahnya aku tetap mendapat beban tersebut untuk mengenal Tuhan dan taat kepadanya, padahal kata iblis, ba'da an la yantafi'a bi ta'atin wa la yatadarrar bi ma'siyatin, padahal ketaatanku kepada Tuhan tidak akan memberi manfaat apapun untukku, sebab Tuhan sudah maha tahu kalau aku pada akhirnya akan ingkar kepada perintahnya, akan menjadi hamba yang menentangnya, maka tidak ada lagi manfaat ketaatanku kepadanya, sebagaimana tidak ada lagi mudarat, bahaya dari maksiatku, ya, dalam mengingkari perintahnya. Wasalis, adapun syubhat yang ketiga, iblis mengatakan, idz khalaqani wa kallafani faltazamtu taklifahu bil ma'rifah. Pada saat Tuhan menciptakanku dan di waktu yang sama membebaniku, maka aku pun komitmen dengan perintah itu untuk mengenal Tuhan dan taat kepadanya. Fa'araftu wa ata'tu, maka aku kenali Tuhanku dan aku taati Ia. Falima kallafani, lantas kemudian mengapa Tuhan membebaniku untuk taat kepada Adam dan sujud kepadanya? Padahal sebelumnya aku sudah mengenal Tuhanku dan taat kepada Tuhanku. Apa hikmah kemudian Tuhan
membebaniku untuk taat kepada Adam dan sujud kepadanya. Wa mal hikmatu fi hadzal taklif? Apa hikmah dari pembebanan ini secara khusus? Ya, artinya pembebanan untuk taat kepada Adam dan sujud kepadanya. Apa hikmahnya itu bagiku? Ba'da an la yazida dzalika fi ma'rifati wa ta'ati. Padahal kepatuhanku kepada Adam dan sujud kepadanya, menurut iblis itu sama sekali tidak akan menambah pengetahuanku kepada Tuhan, ya. Padahal sebelumnya Tuhan tidak membebaniku lebih dari sekedar untuk mengenal Tuhan dan taat kepadanya. Atas apa hikmah Tuhan membebani diriku untuk taat dan sujud kepada Adam setelahnya? Warabi', adapun syubhat yang keempat, idz khalaqani wa kallafani 'alal itlaq, pada saat Tuhan menciptakanku dan membebaniku secara mutlak untuk mengenal Tuhan dan taat kepadanya, ya. Lantas kemudian Tuhan membebaniku dengan beban tambahan secara khusus, yaitu untuk taat dan sujud kepada Adam. Fa idza lam asjud falima la'anani wa akhrajani minal jannah. Maka pada saat aku tidak mau sujud kepada Adam, mengapa Tuhan kemudian melaknatku dan mengeluarkanku dari surga? Wa mal hikmah fi dzalik? Apa hikmah di balik itu semua? Ba'da an lam artakib qabihan illa qawli la asjudu illa laka. Padahal kata menurut iblis, padahal aku tidak pernah melakukan satu keburukan dan dosa kecuali sekedar pendapatku, perkataanku bahwa aku tidak akan sujud kecuali hanya kepadamu Tuhan. Ini syubhat yang keempat. Jadi iblis memunculkan keraguan, ya, sembari membela dirinya. Jadi kenapa aku kemudian dilaknat dari Tuhan dan dikeluarkan dari surga? Padahal aku tidak pernah melakukan satu keburukan kecuali bahwa aku komitmen untuk tidak sujud kecuali hanya kepada Tuhan. Makanya menarik, dalam satu kesempatan saya pernah membaca buku yang memaparkan bagaimana iblis itu menjadi pihak yang dalam tanda petik pihak yang terzalimi di situ. Padahal dia adalah sebenarnya makhluk yang komitmen untuk hanya sujud kepada Tuhan. Lantas kemudian Tuhan melaknatnya dan mengeluarkannya dari surga, sehingga terkesan dalam tulisan buku itu iblis itu menjadi pihak yang dizalimi oleh Tuhan dalam tanda petik. Waliyadzubillah. Syubhat yang kelima, idz khalaqtani wa kallafani mutlaqan wa khususan, ketika Tuhan engkau menciptakanku ya Tuhan, ya, dan membebaniku secara mutlak untuk mengenalmu dan taat kepadamu, dan membebaniku secara khusus untuk taat dan sujud kepada Adam. Falam uti', namun aku tak taati perintah Tuhan untuk sujud kepada Adam. Fala'anani wa taradani, Tuhan kemudian melaknatku dan mengusirku dari surga. Falima tarraqani ila Adam. Syubhat iblis kemudian mengatakan, kenapa Tuhan masih memberi jalan bagiku? Tuhan masih memberi jalan bagiku setelah melaknatku dan mengusirku dari surga untuk bisa kembali ke surga dalam rangka menggoda Adam. Ya, hatta dakhaltul jannah saniyan, sehingga aku bisa masuk surga untuk kali kedua setelah dilaknat dan diusir darinya. Wa gharartuhu biwaswasati, dan aku mampu menggoda Adam dengan bisikanku. Fa akala minasyajaratil manhi anha, sehingga dia memakan dari pohon yang dilarang oleh Tuhan untuk makan darinya. Wa akhrajahu minal jannati ma'i, sampai kemudian Tuhan pun mengeluarkan Adam dari surga sama seperti diriku. Wa mal hikmah fi dzalika? Apa hikmah di balik itu? Ba'da an law mana'ani min dukhulil jannah istaraha minni Adam wa baqiya khalidan fiha. Padahal sekiranya Tuhan telah melarangku, sekiranya Tuhan melarangku untuk tidak masuk ke dalam surga kembali, niscaya Adam akan hidup tenang di dalamnya, kekal selamanya, tidak akan dikeluar dari dalamnya. Maka apa hikmahnya kenapa Tuhan memberi jalan kepadaku untuk kembali ke surga dan menggoda Adam?
Tanya iblis dalam syubhat yang kelima. Syubhat yang keenam, "Idza khalaqtani wa kallafani." Ketika engkau menciptakanku dan membebaniku untuk taat dan mengenalmu ya Tuhan. Dan di waktu yang sama juga untuk taat dan sujud kepada Adam. Wa la'anani summa tarraqani ilal jannah. Tuhan kemudian melaknatku, namun memberikan jalan bagiku untuk kembali ke surga. Wa kanatil khusumatu baini wa baina Adam, sehingga muncullah permusuhan antaraku dan Adam. Falima sallatani ala auladi. Ini syubhat berikutnya, kata iblis. Kenapa kemudian Tuhan memberikan kemampuan kepadaku untuk menggoda anak-anak Adam? Hatta arahum min haitsu la yarawnani. Sampai-sampai aku bisa melihat mereka, anak-anak Adam dari kalangan manusia, sedangkan mereka tidak bisa melihatku. Wa tu'assira fihim waswasati. Dan sampai-sampai godaanku bisa mempengaruhi mereka. Wala yu'assira fiyya hauluhum wa quwwatuhum wa qudratuhum wa istita'atuhum. Sebaliknya, semua daya upaya yang diperbuat oleh anak-anak Adam tidak akan bisa berdampak kepadaku semata-mata dengan kemampuan mereka. Ya. Wa mal hikmatu fi dzalika? Apa hikmah di balik itu? Ya, kata iblis, apa hikmah di balik itu? Ba'da an law khalaqahum 'alal fitrah, padahal Tuhan telah menciptakan anak-anak Adam itu atas fitrah kemurnian, kecenderungan hati mereka untuk bertuhan hanya kepada Allah dan taat patuh kepada Allah, itu fitrah. Duna man yahtaluhum, ya. Sekiranya tidak ada pihak yang diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan tipu daya kepada anak-anak Adam, niscaya anak-anak Adam akan hidup atas fitrah untuk beriman dan patuh kepada Tuhan. Faya'ishu tahirin sami'in. Sekiranya tidak ada pihak yang berusaha untuk melakukan tipu daya kepada anak-anak Adam, sebagaimana yang Tuhan berikan kemampuan tipu daya itu kepada iblis, ya, untuk menyampaikan tipu daya kepada anak-anak Adam. Niscaya, kata iblis, anak-anak Adam akan hidup dalam keadaan suci, tahirin, sami'in, dan mendengar perintah Tuhannya, muti'in, taat kepada Tuhannya. Kana ahra bihim wa alyaqa bil hikmah. Jika itulah yang terjadi, ya, tanpa harus diciptakan aku untuk menggoda anak-anak Adam, niscaya hal itu akanlah lebih baik bagi mereka. Lebih baik bagi anak-anak Adam, dan akan lebih sesuai dengan hikmah penciptaan mereka, untuk sesuai dengan fitrah penciptaan mereka untuk beriman dan patuh kepada Tuhan. Wasabi', adapun syubhat yang ketujuh, sallamtu hadza kullah. Aku menerima semua yang di atas tadi. Bagaimana Tuhan menciptakanku, kemudian membebaniku baik secara mutlak maupun secara khusus. Secara mutlak untuk mengenal Tuhan dan taat kepadanya, dan secara khusus untuk taat kepada Adam dan sujud kepadanya. Wa idza lam uti' la'anani, dan pada saat aku tidak mentaati perintah Tuhan, Tuhan melaknatku dan mengusirku dari surga. Ya. Namun ketika aku ingin, wa idza aradtu dukhulal jannah, aku ingin masuk kembali ke surga, makkanani wa tarraqani, Tuhan memberikan kemampuan kepadaku dan memberi jalan kepadaku untuk kembali ke surga. Wa idza amiltu amali, sampai kemudian kuperbuatlah perbuatanku, akhrajani, perbuatanku dalam rangka menggoda Adam, akhrajani summa sallatani ala bani Adam. Tuhan pun mengeluarkanku kembali dari surga dan memberikan kemampuan untukku dalam rangka menggoda anak-anak Adam. Falima idza istamhaltuhu amhalani. Mengapa kemudian ketika aku meminta kepada Tuhan agar mengulur hidupku, Tuhan kemudian mengulur hidupku? Faqultu, aku berkata, bermohon kepada Tuhan, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ulurkan hidupku Tuhan sampai hari di mana anak-anak Adam dibangkitkan, artinya sampai hari kiamat. Qala innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Tuhan berkata kepada iblis, sungguh engkau termasuk orang-orang yang diulur hidupmu sampai kepada hari
yang telah ditentukan waktunya oleh Allah, yaitu pada hari kiamat nanti. Wa mal hikmatu fi dzalika? Apa hikmah di balik itu, tanya iblis. Ba'da an law ahlakani fil hal, padahal sekiranya Allah hancurkan aku seketika itu, Allah binasakan aku seketika itu, istaraha, jadi dengan tidak menyahuti permohonanku agar diulurkan hidupku, niscaya istaraha Adam wal khalqu minni, Adam dan sekalian manusia akan tenang ya dari segala bentuk godaan dan tipu dayaku. Wa ma baqiya syarrun ma fil alam, dan niscaya tidak akan tersisa keburukan di kehidupan alam ini, kata iblis. Ya, alaysa baqa'ul alami ala nizamil khairi khairan min imtizajihi bisyarr? Bukankah alam yang terbebas, ya, bukankah alam yang bisa berjalan dengan aturan yang baik itu akan menjadi lebih baik dibanding jika kehidupan alam semesta itu dicampuri dengan keburukan dan kejahatan? Ya. Itulah 7 syubhat iblis yang dia sampaikan dalam bentuk dakwaannya kepada malaikat. Qala syarihul Injil, Syahrustani mengatakan dalam penjelasan Injil disebutkan fa'auhallahu ta'ala ilal malaikati alaihimussalam. Allah kemudian mewahyukan kepada malaikat-malaikatnya ya untuk menjawab syubhat iblis di atas tadi dengan mengatakan innaka fi taslimikal awwal inni ilahuka wa ilahul khalqi ghairu sadiqin wala mukhlisin. Ya, malaikat-malaikat atas petunjuk ya Tuhan menjawab syubhat iblis di atas tadi dengan mengatakan, wahai iblis, sesungguhnya dalam pengakuanmu yang pertama bahwa Allah itulah Tuhanmu dan Tuhan sekalian makhluk, ghairu shadiq, engkau tidak jujur, wala mukhlis, dan tidak ikhlas dalam pengakuanmu itu. Kenapa? Idlau sadaqta anni ilahul alamin, sebab jika sekiranya engkau benar-benar jujur dalam pengakuanmu bahwa aku Allah adalah Tuhan bagi alam semesta, mahtakamta alayya bilima, engkau tidak akan pernah mendebat perintah Tuhan dengan mengatakan lima, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, ya, yang menunjukkan adanya penolakan, pengingkaran, keberatan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan engkau perintahkan aku untuk sujud kepada Adam padahal engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan ia dari tanah? Jadi harusnya nggak ada kata-kata kenapa Tuhan yang menunjukkan keberatan dan penolakan. Fa'anallahu alladzi la ilaha illa ana. Jadi padahal akulah Allah yang tiada Tuhan selainku. La us'alu amma af'al. Tidak ada satupun makhluk yang berhak untuk bertanya kepadaku akan apa yang aku perbuat sesuai dengan kuasaku dan kehendakku. Wal khalqu mas'ulun, sebaiknya seluruh makhlukku yang akan dihadapkan kepada pertanyaan dariku akan apa-apa yang mereka perbuat. Syahrustani menambahkan, hadzal ladzi dzakartuhu madhkurun fit Taurah. Apa yang ku ceritakan di atas tadi terkait dengan 7 syubhat iblis yang disampaikannya di hadapan malaikat diceritakan di dalam Taurat, di dalam Injil, ya, sebagaimana yang aku kisahkan di atas tadi. Wa kuntu burhatan minaz zaman atafakkar. Sampai kemudian Syahrustani mengatakan, aku berpikir dan berpendapat, anna minal ma'lumil ladzi la mira'a fi, sesuatu yang tidak diperdebatkan, bahwa anna kulla syubhatin waqa'at li bani Adam. Kata Syahrustani, berdasarkan syubhat yang dimunculkan oleh iblis di atas tadi, sesungguhnya ya, merupakan hal yang tidak diperdebatkan di kalangan manusia menurut Syahrustani, anna kulla syubhatin waqa'at li bani Adam, bahwa setiap syubhat, keraguan pemikiran, ya, keraguan dalam hal berkeyakinan yang terjadi pada anak Adam, sesungguhnya fa innama waqa'at min idlalis syaitanir rajim, terjadi dikarenakan penyesatan dari syaitan yang terkutuk. Penyesatan, dikarenakan penyesatan dari syaitan yang terkutuk terhadap anak-anak Adam, yang membisikkan syubhat keraguan-raguan dalam pemikiran dan keyakinan mereka.
wa wasawisuhu nasya'at min syubhati. Dan bisikan-bisikan iblis itu, bisikan-bisikan syaitan itu muncul ya dari syubhat-syubhat yang dimunculkan oleh iblis sejak dari awal ya, syubhat yang dia sampaikan di hadapan malaikat. Nah, namun saya memberikan catatan sedikit dari Ibnu Taimiyah mengatakan kalau munazarah, tanya jawab atau perdebatan antara iblis dengan malaikat-malaikat Allah itu adalah sesuatu yang semestinya hanya kita ketahui lewat wahyu, yang tidak bisa kita ketahui semata-mata berdasarkan kemampuan akal pikir manusia yang sederhana. Karena ini perkara gaib yang jauh sudah lebih dulu ada sebelum penciptaan manusia. Maka kata Ibnu Taimiyah, seharusnya Syahrastani ketika menukil syubhat 7 syubhat yang disampaikan oleh iblis di hadapan malaikat-malaikat Allah itu, menyebutkan riwayatnya. Riwayat siapa, dari mana ia memperoleh rincian ya dialog atau perdebatan iblis dengan malaikat tersebut ya. Sampai kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, saya menegaskan bahwa apa yang disampaikan Syahrastani terkait dengan 7 syubhat yang disampaikan oleh iblis di hadapan malaikat-malaikat Allah itu adalah sesuatu yang tidak didasarkan kepada riwayat sama sekali. Tidak ada riwayat sama sekali. Bahkan lebih daripada itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kisah itu pun sesungguhnya tidak didapati di dalam Taurat dan tidak pula di dalam Injil, tegas Ibnu Taimiyah. Jadi ada kritik dari Ibnu Taimiyah. Makanya saya tadi sejujurnya dari awal agak berpikir untuk menyampaikan ini, tapi saya pikir untuk adanya kesinambungan penjelasan, ya, karena pengantar yang ketiga ini nanti akan berkaitan dengan pengantar yang keempat. Pengantar yang keempat, Muqaddimah Ar-Rabi'ah, ya. Saya ikut nukilkan pendapat Ibnu Taimiyah terkait dengan apa yang disampaikan oleh Syahrastani di sini sehubungan dengan syubhat-syubhat yang diutarakan iblis di hadapan para malaikat. Akhirnya saya tambahkan secara singkat, kata Syahrastani, wala yajuzu an ya'du syubuhatu firaqiz zayghi wal kufri hadhihi syubhat. Sesungguhnya syubhat-syubhat yang muncul kemudian yang ditampakkan oleh kelompok-kelompok ya di kalangan umat Islam itu, baik dari penyimpangan atau bahkan yang sampai kepada kekufuran, itu sesungguhnya tidak keluar dari syubhat yang dibunyikan oleh iblis sejak dari awal penolakannya untuk sujud kepada Adam. Ya, sekalipun mungkin wa in ikhtalafat al-ibarat, menggunakan pernyataan yang berbeda, wa tabayanat at-turuq, ya, cara-cara yang berbeda, tapi pada dasarnya itu kembali kepada syubhat yang untuk pertama kali dimunculkan oleh iblis, ya. Bibitnya dari syubhat iblis tadi, dhalalat kal buzur. Wa yarji' jumlatuha ila inkaril amri ba'da al-i'tiraf bil haqqi. Dapat disimpulkan syubhat ya yang dibunyikan iblis di atas tadi itu bentuknya adalah ingkar al-amri, pengingkaran terhadap perintah Tuhan ba'da al-i'tiraf bil haqqi. Meski diawali dengan pengakuan akan Allah sebagai Tuhan, ya, pengakuan akan adanya kebenaran dari perintah Tuhan, tapi kemudian ditanggapi dengan pengingkaran untuk mematuhi perintah tersebut. Wa ilal junuh ilal hawa, dan menepi kepada hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu fi muqabilatin nasi, dalam menghadapi perintah nas. Dia lebih mengedepankan hawa nafsu daripada tunduk kepada perintah nas, wahyu. Hadza
ya. Dan itulah yang terjadi kemudian terhadap kaum-kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Ya. Jadi ketika kaum-kaum Nabi tersebut menolak untuk tunduk kepada perintah Tuhan dengan cenderung kepada hawa nafsu mereka, ya, daripada patuh kepada perintah Allah yang disampaikan lewat perantara Rasul yang diutus kepada mereka. Jadi keberatan-keberatan kaum-kaum Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim itu tidak jauh berbeda dengan keberatan iblis ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam. Ya, ringkasnya kaum-kaum Nabi tadi berkata, abasyarun yahdunana, kenapa pula manusia yang harus kami patuhi, padahal sama-sama manusia, sama dengan kami. Ya, kenapa pula manusia yang memberi petunjuk kepada kami, kok bukan malaikat? Ya, sama halnya dengan penolakan iblis juga untuk sujud kepada Adam ketika dia merasa bahwa dia juga makhluk, bahkan kejadian asal penciptaan iblis menurut iblis itu lebih mulia daripada materi asal penciptaan Adam dan seterusnya. Sampai pada akhirnya hal itulah yang kemudian memunculkan syubhat-syubhat pemikiran di kalangan kelompok-kelompok di tengah umat Islam. Ya. Wa anta tara, ini saya akhiri di sini. Wa anta tara, kata Syahrastani, anna hadhihi syubhat kulliha nasyi'atun min syubhatil la'inil awal. Bahwa syubhat-syubhat yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok teologis tadi, baik itu Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Karramiyah dan lain sebagainya, itu ternyata muncul dari syubhat iblis, ya, yang dilaknat sejak pertama kali oleh Allah. Wa tilka fil awwal masdaruha. Syubhat itulah yang menjadi sumber, ya, syubhat iblis itu yang menjadi sumber penyimpangan untuk kemudian wa hadhi fil akhirati muzhiruha, dimunculkan kembali oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dari keyakinan Islam yang benar. Wa ilaihi asyarat tanzil, sebagaimana yang diisyaratkan oleh ayat Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Allah tegaskan bahwa janganlah kalian sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian dalam rangka ingkar kepada Tuhan, berbuat maksiat kepada Tuhan. Wa syabbahan Nabi, sejalan dengan ayat di atas tadi, Nabi juga mempermisalkan kullu firqatin dhallatin min hadhil ummah bi ummatin dhallatin min al-umam as-salifah. Setiap kelompok yang sesat dari umatku, kata Rasulullah, itu memiliki kesamaan dalam kesesatannya dengan umat yang sesat dari kalangan umat terdahulu. Lebih lanjut Nabi mengatakan al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Kelompok Qadariyah itu sama dengan kesesatan orang-orang Majusi terdahulu. Orang-orang Majusi terdahulu yang membatasi kuasa Tuhan. Ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan cahaya, ya, dibatasi. Sebagaimana Qadariyah juga membatasi kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan hanya membuat ketentuan umum dalam penciptaan alam semesta, tapi Tuhan tidak ikut campur dalam juz'iyat, dalam perbuatan-perbuatan partikal, perbuatan-perbuatan yang diperbuat oleh makhluk secara partikal, juz'iyat, ya. Waqal, Nabi juga menambahkan al-musyabbihatu, kelompok-kelompok yang mempersamakan Tuhan dengan makhluk, ya. Yahudu hadhil ummah, itu mirip dengan kesesatan orang-orang Yahudi dari umat terdahulu, ya. War-Rafidah, demikian juga Nabi mempermisalkan orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah, ya, orang-orang Syiah yang melekatkan sifat-sifat ketuhanan pada imam-imam mereka. Mereka itu adalah Nasaraha, ya, sama dengan orang-orang Nasrani dulu yang melekatkan sifat-sifat ketuhanan kepada Isa al-Masih putra Maryam. Wa qala alaihi salam jumlatan,
Untuk kemudian akhirnya Nabi mengucapkan satu kalimat, ya, litakun subulul umami qablakum hadzwal quzzati bil quzzah. Sungguh kalian ini, kata Nabi, akan mengikuti jalan umat-umat sebelum kalian dalam kesesatan. Mirip, ya, mirip dengan apa yang mereka perbuat akan kalian ikuti. Wan na'la bin na'li, ya, bagaimana mereka mengenakan sendal mereka ikuti, ya. Hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai sekalipun mereka masuk ke dalam lubang dab, ya, lubang dab yang membahayakan kalian, la dakhaltumuh, kalian pun akan masuk ke dalamnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap umat Muhammad di belakang hari pada dasarnya itu tidak terlepas dari benang merah penyimpangan yang telah diperbuat oleh umat-umat terdahulu. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan malam ini. Saya kembalikan kepada Dr. Ziaul Haq. Ya, syukur Ustaz. Afwan. Oke. Mungkin dari para peserta ada yang mau menyampaikan atau komentar? Silakan. Sini ada Salahuddin Harahap, silakan. Baik, kita mintakanlah kepada Prof. Amruni. Silakan Prof. Diam dulu adek ya. Halo, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Silakan Prof. Halo Prof, silakan Prof. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar saya ini? Dengar, Prof, dengar. Baik, baik. Iya, kesan saya sebenarnya ini kalau misalnya kita mendengarkan betul uraiannya dari Syahrustani yang dijelaskan oleh Ustadz Azmi, ini bahaya juga, ini banyak orang nanya ini nantinya nih. Iya, karena saya perhatikan di situ ada subhat-subhat dari setan itu yang apa kan? Yang kalau kita bawa ke kondisi sekarang itu kayak sinetron ini sebenarnya. Sinetron yang memiliki cara berpikir yang rasional, cara berpikir yang sifatnya itu hidup. Ya. Tapi saya senang nih mendengarkan penjelasan-penjelasan tadi. Ya. Terkadang saya terpikir terbawa, ya juga ya, kenapa setan seperti itu? Setan pun bisa juga atau membela diri kayaknya ya. Tapi dalam hal ini memang menurut saya buku ini memang penting lah kalau kita mau mendalami. Meskipun di sini dikatakannya subuhat itu sebagai sumber ininya, sebagai sumber persoalan ini kalau saya lihatnya ini ya. Tapi kalau dalam dunia pemikiran memang seperti itu saya tengok. Kita ambil contoh misalnya kalau dalam berpolitikan itu ya. Tadi kan di mukadimah yang kedua atau ketiga itu kan dibilangkan yang pertama itu tentang penentuan imamah itu dengan nas, dan yang kedua lagi kan dengan ijma ya. Kita kan tahu sebenarnya kalau yang dengan nas itu kan sebenarnya ini dari kalangan Syiah itu.
Sementara yang ijma itu kan ahlus sunnah. Kalau kita memang mau mengikuti itu, nanti ya, bahwasanya saya malah terpikir sepertinya orang ahli sunnah itu mengikuti pola pemikiran yang kayak iblis itu kemukakan tadi gitu kan. Ini juga kadang terpikir sama saya, apa betul seperti itu nanti kan kelanjutannya itu. Tapi begitupun menurut saya apa yang dikaji ini menarik ini Ustaz. Ya kan? Memang Ustaz Azmi tadi kan belum mengemukakan yang nas itu yang maksudnya yang mana. Kalau yang saya pahami, yang nas itu kan adanya hadis Ghadirhum itu ya, kalau nggak salah itu bahwasanya Ali itu nanti yang menjadi apanya. Itu pun juga menarik gitu. Karena satu sisi ada hadis dan hadis itu sahih gitu kan. Tapi mengapa terjadi seperti ini di kalangan orang Sunni sendiri? Terkadang kita terpikir begini. Karena kita orang Sunni ya, makanya sepertinya salah benar ya harus kita bela gitu. Ini yang kadang-kadang perlu juga untuk dikritisi ya. Nanti begitu juga sebaliknya misalnya kalau orang Syiah nanti dibilang udah Syiah habislah semuanya gitu ya. Artinya salah semuanya. Tapi kalau misalnya melihat dari kajian Turos yang seperti antum baca ini, memang kita harus berpikir juga itu ya. Artinya berpikir secara ini ya secara dinginlah dulu sebenarnya itu kan. Mananya sebenarnya yang perlu untuk dibela ataupun macam mana kita bisa memihaknya. Kalau kita memang harus memihak ya, tapi saya tengok tadi kalau Syarostani saya nggak mau memihak ke sana kemari kan. Nah itu satu sisi yang dibilangkan oleh Syarostani pun bagus juga itu ininya. Ya. Ada semacam rambu-rambu ataupun patokan-patokan dasar ketika mengadakan penelitian misalnya. Kalau menurut saya menarik ini kalau misalnya betul-betul tadi didengarkan itu ya. Ini pertarungan pemikiran. Nah, kalau pertarungan ya tetapi ini merupakan sebuah dialog sebenarnya. Dialog yang hidup ini. Nah, tapi tadi kan seperti Ibnu Taimiyah yang kemudian datang membela kan, nah, itu nggak ada itu dalam Taurat Syarostani ini ngada-ngada aja gitu kan, kayaknya seperti itu. Oke lah, saya rasa komentarnya seperti aja nih Ustadz ya. Terima kasih Pak Zia. Ya, terima kasih Prof. Ya, silakan Ustaz Azmi sebagai kata penutup. Pak, sudah cukup dari Prof. Am tadi, sudah cukup. Baik. Izin untuk kita akhiri pengajian Turos malam ini. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Ali Azmi Nasution yang telah mendampingi kita malam ini. Terima kasih juga kepada Prof. Amruddin Rajad yang terus setia setiap malam ini ya. Terima kasih juga ada Solahuddin Harahap, kemudian ada Umi Nadra, ada Ustadz Faisal Siregar ya, Nila Fadilah, Kahfi, Tuan Guru Huda, Hilal, Boni, dan lain semuanya. Terima kasih semuanya. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Amroini, teman-teman. Baik. Saya tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zaiul Haq. Pamit ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.